Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya rindu membagikan firman Tuhan yang memberkati saya pada hari ini. Saya akan membaca dari Mazmur 92 ayat 1-5. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Biarlah ini menjadi rema, menjadi mana surgawi buat kami. Kami dimampukan untuk melakukannya Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan dan keajaiban-Mu, buat perbuatan tangan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan Mazmur 92 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Tuhan Hakim yang adil. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan tanganmu, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Ayat 2 berkata demikian, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya belajar tentang frekuensi, tentang nada, tentang lagu atau nyanyiannya. Saya belajar bahwa nyanyian itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Dan apa yang kita nyanyikan seringkali itulah yang akan kita alami. Ya. Nyanyian, ada orang yang mengatakan itu adalah makanan buat jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Jadi apa yang kita makan itu akan mempengaruhi jiwa kita. Kalau dikatakan nyanyian itu adalah salah satu makanan buat jiwa, maka apa yang kita nyanyikan itu akan mempengaruhi jiwa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang kehilangan sukacita. Banyak orang yang kehilangan pengharapan karena situasi yang tidak menentu, karena situasi yang sulit. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Tapi seringkali kenapa hati kita tidak bisa connect dengan hati Tuhan. Hati kita tidak bisa berkata ya dengan pasti akan setiap janji Tuhan. Bukan Tuhan tidak memberikan pengharapan, bukan Tuhan tidak memberikan janjinya itu. Tetapi ketika jiwa kita terlalu banyak makan makanan yang tidak benar, maka jiwa kita akan menolak, tidak akan bisa menerima sesuatu yang ilahi. Hari ini firman Tuhan mengatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Pemazmur mengatakan nyanyian syukur, nyanyian mazmur. Ketika kita menyanyikan itu baik, itu ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak peristiwa di dalam firman Tuhan yang mengatakan ada kuasa di dalam penyembah. Salah satu peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab adalah ketika Yosafat menghadapi peperangan. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Ketika dia berdoa, Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kamu kemenangan. Apa yang dia lakukan? Besoknya dia menyiapkan tentara. Tetapi di depan barisan tentara itu adalah para imam, para pemuji, para pemusik. Nyanyian pengagungan kepada Tuhan itu mendahului peperangan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan kemenangan. Mazmur pasal yang terakhir juga demikian mengatakan. Saya akan membacakan dari Mazmur 149 ayat 6. Dikatakan demikian, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Jelas pada bagian ini mengatakan adalah pujian pengagungan
itu ada di dalam mulut orang-orang benar, ada di dalam mulut pasukan Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan peperangan yang besar. Alkitab mengatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa jahat yang ada di udara. Tetapi bukan itu saja, peperangan kita juga melawan kedagingan kita, melawan pikiran-pikiran yang masuk di dalam hidup kita, pikiran-pikiran negatif, intimidasi dari si jahat. Bagaimana kita melawannya? Nyanyikan syukur, nyanyikan mazmur, perdengarkan puji-pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya akan ada satu perubahan yang besar ketika kita suka memuji Tuhan. Akan ada mukjizat yang besar ketika kita suka menyanyikan pujian pada Tuhan. Masalahnya adalah nyanyian apa yang kita gaungkan hari-hari ini. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Ketika kita menyanyikan rasa syukur, pujian, pengagungan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Hidup kita akan bersuka cita penuh pengharapan. Dan yang kita nyanyikan itu akan menjadi kenyataan. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Biarlah mulut kita penuh puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang hari ini memberkati hidup kami. Biarlah lidah bibir kami dipenuhi dengan puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan yang mengasihi kami. Besar kasih setia-Mu, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.